Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman Civitas Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Perkenalkan, saya Yani Rahman. Kali ini kita dapat suatu kehormatan untuk berdialog dan berbincang dengan Profesor Dr. Billy Tunas MSc, Marsma TNI Purnawirawan. Beliau adalah pendiri sekaligus rektor pertama Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Dan kita akan mengulik bagaimana karir beliau dan proses berdirinya Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Kita mau tahu nih apa dan bagaimana profesor dalam berkarir di TNI, di Institut TNI. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya saya kalau istilahnya itu orangnya biasa saja. Lahir di Bekasi. Keluarga saya itu petani, ya. Jadi terus mulai SD saya ke Jakarta, tinggal Jakarta. Siap. Sama nenek. Di Jatinegara, saya rumahnya juga di Jatinegara, tapi itu bukannya Kampung Melayu tuh. Yeah. SD-nya di Kampung Melayu. Itu dari situ terus saya ke SMP-nya di Polonia gitu ya. Tapi mungkin ada perlu juga saya ceritakan yang supaya buat adik-adik nanti semua kira-kira bisa mendapat inspirasi gitu ya. Orang seperti saya ini aneh juga waktu itu. Saya sekolah di SD, di kelas 1 sampai kelas 2 naik percobaan. Naik percobaan tuh kalau udah berapa bulan skornya nggak bagus diturunkan kelas 1. Terus kelas 2, kelas 3 percobaan. Lagi? Iya, kelas 3, kelas 4 percobaan. Tapi akhirnya lulus dengan nilai 777. Jadi masih muda kan sebegitu. Seru ya, Pak? Ya, di SMP saya lulus, nilainya udah bagus, udah bagus. Terus dari situ masuk ke Kebayoran, ambil STM penerbangan. Karena saya merasa dulu nilai saya jelek benar, saya pengen sekolah yang cepat bisa kerja gitu ya. Nah, sekolah yang cepat bisa kerja, orang bilang STM. Nah, STM mana? STM penerbangan. Gitu. Cuma orang bilang hati-hati, itu STM paling jago berantem gitu, sering berkelahi. Nah, saya bilang gimana nanti gitu. Kan saya waktu itu udah latihan tinju, jadi selalu tinju. Kalau di SMP aja itu waktu saya lihat, kalau ada temen yang sok-sokan, besoknya saya bawa sarung tinju gitu. Nah, diadu sama saya. Nah, tapi baru selesai terus ada itu pengumuman wajib militer. Semua lulusan STM diharapkan wajib militer. Tahun berapa, Pak? Nah, itu tahun yang menjelang Irian Barat itu tahun 62-an kira-kira. 62. Nah, jadi harus wajib militer. Nah, saya terus pergi ke Bandung. Ada 11 orang yang ke Bandung dari lulusan saya itu. Jadi sampai di Bandung kita kumpul di Margahayu itu dikatakan, oh begini, ternyata ada alternatif lain. Jadi Anda tidak perlu wajib militer dan itu nggak jadi, gitu. Nggak jadi. Jadi yang ada adalah militer sukarela. Nah, oleh karena itu, karena sukarela, bila ternyata Anda nggak minat ya pulang lagi gitu. Gitu. Terus saya waktu itu, oh demikian ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya jadi sukarela gitu. Nah, akhirnya saya jadi sukarela, udah. Tetapi sukarela terus kita latihan di Margahayu, pakai pakaian loreng satu setel, nggak ada gantinya, dilatih selama 2 minggu. Setelah 2 minggu langsung dikirim ke Irian, ke Morotai dulu, yang sampingnya Irian tuh, Morotai. Saya bilang oke. Jadi saya latihan gitu. Tapi setelah menjelang 2 minggu kan itu tinggal 2 hari lagi 2 minggu tutup. Irian Barat sudah beres gitu. Jadi Anda nggak usah pergi ke sana. Oke. Nah sekarang karena Anda dari STM penerbangan, Anda bisa pilih mau kerja di mana. Skuadron teknik, skuadron udara, apa skuadron pendidikan. Nah, saya pilih skuadron pendidikan aja supaya saya bisa sekolah lagi. Sayur mayur, sersan mayor. Nah, sersan mayor itu, nah ini saya kira kebiasaan muda perlu. Saya duduk di rumah, buat tabel, pakai seperti Excel punya, tapi dulu kan belum ada Excel gitu ya.
saya buat tabel 62, 63, 64, 65 sampai nanti saya pensiun dengan asumsi 56 tahun nih. Jadi nanti kira-kira tahun sekian saya pensiun. Nah, saya ingin tahun ini udah bisa jadi letnan muda 2, letnan muda 1, terus kemudian letnan 2, capa, secapa dulu ya. Terus capa, terus letnan 2 dan setelah saya lihat ujung-ujungnya paling-paling sekitar kapten atau mayor. Gitu ya udah. Yeah. Tapi saya demikian, tadi saya milih Skuadron Pendidikan. Nah, di Skuadron Pendidikan saya itu pagi kerja gitu, tapi kalau pulang dari kantor langsung ambil sepeda kuliah gitu. Kuliahnya di ini Akademi Teknologi Negeri Bandung, di itu dekat di Jalan Raja Hargamana gitu. Nah, terus ketika kuliah itu, jadi nanti bisa gitu. Terus saya dalam perjalanannya itu ternyata lulus sarjana muda 2. Sarjana muda ya. Jadi kita gelarnya Bachelor of Engineering. Jadi berapa? bidang mesin. Ya. Bidang mesin. Nah, saya situ lulus. Nah, terus ada yang bilang, kalau Anda sudah sarjana muda, Anda bisa langsung letnan 2. Tapi harus tes psikologi, tes macam-macam lagi. Tes perwiraan. Oke, saya tes. Dites gitu, langsung lulus saya. Lulus jadi lompat dari, waktu itu udah sempat letnan muda 2 tadi kan. Lompat langsung ke letnan 2. Teman-teman yang lain yang sama-sama dari STM penerbangan itu ya terang baru letnan muda 2. Nah, ini di sini hanya mau mengangkat kepada teman-teman itu semua Anda itu semangatnya where there is a will, there is a way gitu ya. Kalau kita ada gituan, kita bertekun. Nah, jadi saya terus dari situ kan punya Dr. Andes. Begitu pulang, nah terus belakangan ada kesempatan ke pelajaran Monterey itu. Monterey mengenai Operation Research, Sistem Analis. Itu sekolah yang drop out-nya paling tinggi. Yang lulus paling-paling 50% gitu, sampai 40% aja. Karena sekolahnya heavy dengan matematik, probability dan sebagainya. Memang paling rumit itu dari semua jurusan yang ada di Monterey itu. Di NPGS, Sekolah Punya Angkatan Laut. Tapi ya saya ternyata dikirim karena pimpinan udah lihat ini anak ini katanya ada bakat gitu ya. Karena juga bahasa Inggris saya menjadi excellent karena sejak SMP saya suka les bahasa Inggris gitu. Karena dulu saya baca pocketbook untuk lebih pintar les bahasa Inggris. Nah, setelah itu bahasa Inggris saya setiap ada tes di kejuaraan Amerika untuk pergi ke luar negeri nilai saya selalu 90 ke atas gitu. Nah, jadi pergi ke Amerika udah bahasa. Nah, itu perjalanan terus dapat sana jadi gelar MSc. Nah, sementara itu di Auri waktu ada kesulitan tentang kalau mau naik pangkat mayor mau ke kapten, mau ke letkol tertunda. Kenapa? Lagi kebanyakan letkol. Nanti ini kapten mau ke mayor juga tertunda karena lagi kebanyakan mayor. Loh kok bisa begini? Nah terus dipelajarin gitu, Pak Sibun kesal sebagai kasau. Gitu. Ini kenapa sih bisa begini? Nggak ada klopnya. Bisa ngitung yang bagus. Manpower planning kita lemah. Dipanggil mayor dari Amerika, suruh jelaskan. Kalau bisa jadi konsultan. Nah, mayor dari Amerika, jangan saya jadi konsultan Pak katanya. Ini makan waktu, lebih baik Bapak pilih perwira-perwira Anda yang baik untuk belajar ke Amerika mengenai sekolah manpower planning itu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya ada satu ketuanya, yang lain anak buahnya gitu. Semuanya tapi belajar di Amerika. Siapa ya? Terus ya, syaratnya kalau bisa itu yang orang ahli sistem analis operation research. Terus Pak Sibudi kan, oh pilih. Jadi langsung oke, nanti gitu. Jadi akhirnya ketika saya pas selesai pulang dari Amerika, menghadap ke MBAU, siapa ini? Pak itu Billy Tunas, Pak. Oh yang di Monterey ya, balik lagi Pak, balik lagi. Maksudnya balik lagi kemana? Ke Amerika. Iya katanya, segera siap-siap aja untuk sekolah manpower planning gitu. Nah, jadi saya pulang Amerika ngejejakin tanah sebentar di Indonesia paling 3 seminggu balik lagi saya ke Amerika belajar manpower planning. Saya itu menjelang
saya dinas di AURI itu, terus kemudian menjelang saya pensiun, saya pergi ke Eropa, Ya. nengok anak saya yang kembar yang 2 ini kan. Ya, jadi 2 itu dia ngambil di Belgia Ya. sama di Delft. Tatkala saya di Singapura lihat anak itu tadi ya, masih lihat anak itu, terus ada email gitu. Emailnya juga ke warung email di sana. Ya, karena, jadi dikirimkan ke sana, kita lagi ada di Delft, terus cari Pak Billy supaya pulang segera. Dipanggil oleh Pak Kasau, Pak Hanafi Asnan. Pak Hanafi Asnan. Untuk pulang segera jadi rektor gitu. Saya udah jadi rektor gitu ya. Terus saya tanya Pak Herman, kan yang itu kan aspeknya waktu itu Pak Herman. Ini gimana? Oh iya katanya. Jadi siap-siap aja segera pulang gitu. Karena kita perlukan. Oke. Nah apa yang terjadi kalau saya tuh begitu-gitu langsung ke setiap perpustakaan saya kunjungi. Perpustakaan yang di Delft, di Leuven dan sebagainya tentang bagaimana membuat universitas. Pulang ketika saya tanya Pak Hanafi, tiba, Pak, saya mau jadi universitas di mana? Ya, dia bilang, ya kamu yang buat. Dia bilang, wah terus mana? Nah, itu kan sini kan ada STTD waktu itu, Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara. Nah, oke deh. Jadi kamu rubah itu ya secepat mungkin. Oke. Nah, saya pelajari. Nah, kemudian ternyata kekurangannya kan kalau sekolah tinggi itu fakultasnya belum ada kan, dan program studi masih jumlahnya terbatas. Nah, saya create, untuk itu saya ciptakan sebagaimana layaknya suatu tuntutan universitas, saya buat semua. Saya sendiri aja dengan bantuan yang staff untuk mengerjakan administrasinya. Tapi ilmunya udah saya pelajari di Delft sama di Leuven itu. Nah terus bikin, itu perlu waktu hampir berapa bulan, 7 bulan lebih gitu. Jadilah universitas. 7 bulan membuat kampus. Iya, 7 atau 9 bulan sekitar itu. Jadi itu universitas. Jadi namanya apa Pak? Surya Dharma gitu ya. Oke. Terus ya kita ini kamu rektornya, terus bikin. Terus jadi terus buka. Kenapa namanya tuh harus Surya Dharma? Oke. Nah, itu. Ya, begini. Orang lain udah pada punya universitas, angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya. Kita belum punya. Terus kita sekarang ada universitas. Namanya siapa? Ya Kasau pertama kita, Pak Surya Dharma. Surya Dharma kan orang Kasau pertama itu. Kita pakai nama beliau itu. Terus kebetulan ada anaknya, Ibu Srianti Surya Dharma. Itu dia juga jadi dosen-dosen di mana. Kita ajak, Bu, di samping ngeliat situ, sini dong perlu, ini kan punyanya ini. Iya, dia ikut join. Jadi universitas itu terus mulai baik. Saya pada jadi rektor itu belum gelar doktor. Belum doktor? Belum doktor, waktu itu kan hanya mengandalkan S2 yang Monterey itu. Itu boleh? Boleh, waktu itu boleh. Iya. Sekarang nggak bisa, dulu boleh. Iya. Jadi saya S2 itu dari Monterey ya jadi rektor gitu. Rektor pertama? Iya, rektor pertama. Unsurya. Tahun berapa izin Bro? Iya, terus tahun 99. 1999 pertama kali Unsurya didirikan secara resmi ya Bro? Iya. Namanya Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara. Cuman dirubah menjadi Universitas Surya Dharma. Ya, nah itu rektornya atau pimpinan di situ siapa Bro? Kali itu waktu yang terakhir Pak Garjito Effendi. Pak Darjito Effendi. Dia senior saya dulunya. Nah itu dia emang udah waktunya, mungkin udah berapa kali gitu. Jadi digantikan oleh saya. Jadi nggak ada lagi STTD, tapi adanya Universitas Surya Dharma. Nah udah, saya kalau cara kerja, nah ini ada satu hal yang penting buat teman-teman itu yang sekolah. Jangan sampai kita sekolah tuh hanya ngegelar-gelar. Jadi S1, S2. Rasanya kalau udah S2, wah hebat. Gitu. Cuman yang hebat S-nya aja gitu, S3. Tapi kalau saya yang penting, waktu Anda sekolah itu banyak ilmu diberikan. Nah, di dalam ilmu yang diberikan itu banyak teori-teori yang penting. Nah, kenapa Anda tidak mau bekerja dengan menggunakan teori itu? Itu kalau kebanyakan orang itu, ya
ini lain urusannya untuk ijazah. Kalau kerja trial and error lagi. Buat apa trial and error? Kalau sudah kita pelajari begitu. Nah, contohnya waktu saya dinas di Auri masih pangkat sesar mayor aja itu, komandan saya sampai bingung. Kan dulu mobilnya gas ya, mobil gas. Nah mobil gas itu saya praktekkan dengan bongkar, tadi semua, bangun lagi sampai ininya. Jadi ketika mau dihidupkan, komandan datang, Mayor Rukmana. Saya bilang, Pak ini udah selesai, tinggal di setel. Cik, Pak coba cek si Pak Rukmana gitu ya. Terus dia udah saya tunjukin, baru dibangun tuh, tapi udah rapi. Di setel, jerong. Waduh, hebat. Sekarang gini aja, langsung kita pergi, berani ke Tagokapu katanya. Ngetes, oh enggak gitu. Udah sama komandan sini saya terus pergi ke Tagokapu itu bagus tenaganya. Kok kamu bisa gitu? Karena semua by the book saya itu. Saya baca buku mengenai gas itunya, setelan platinanya berapa gitu. Semua saya punya kebiasaan begitu. Jadi kalau kerja itu menjadi bagus karena menurut teorinya dipraktekkan. Nah itu yang begitu nggak banyak orang. Artinya ilmu yang dipelajari atau teori yang dipelajari itu diimplementasikan bisa kayak gitu ya. Itu salah satu mungkin kelebihan saya waktu itu selalu begitu. Kalau ada apa-apa yang itu saya bukan nanya orang pintar gitu ya. Orang pintar sih boleh aja. Tapi saya cari teorinya. Teorinya itu lebih ampuh asal kita paham. Jangan kalau nggak paham gitu. Luar biasa ya, Bro. Izin mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir masih terkait dengan unsurnya, hambatan atau kesulitan pertama, ketika awal-awal mendirikan unsurnya itu dan solusinya apa, Prof? Oke. Nah, tadi ditinjau dari segitu ya. Ternyata suka atau tidak suka, Anda sebagai universitas bergantung juga sama kopertis. Kopertis wilayah yang terdekat. Dia tuh akan mengucak-ngacak dan supaya kalau nggak beres. Nah, jadi perlu juga kita berkenalan dengan mereka, bukan dalam konotasi yang lain, tapi dia harus kenal kita dan dia harus dapat gambaran. Oh, orangnya kayaknya bagus gitu. Jadi dia menaruh kepercayaan. Kalau kita pelongo juga, wah, udah. Tapi kalau udah kenal terus gitu, nah, terus ya itu perlu. Setelah itu dia punya pembenaran banyak dari universitas lain. Nah, karena kita caranya sopan, nggak so pinter juga, nggak so bodoh juga. Tapi terus dia bilang, nah Pak Billy kalau itu tuh dari segini, kayaknya sekolah sana boleh juga dilihat. Nah itu sangat berharga gitu. Bukan kan namanya dalam teori ini kan benchmarking. Kalau saya tuh teori-teori semua yang saya baca, empowerment, benchmarking, performance appraisal, semua tuh dalam pekerjaan saya sehari-hari pun di kantor itu saya terapkan, saya wujudkan. Bukan itu teori-teori di atas kertas, lalu kerja lain lagi. Enggak, kita coba begitu. Kalau kita terlatih begitu, lama-lama itu. Nah mungkin ada satu hal kecil ya sebentar. Saya kan terang, kalau gaji tentara kan sekitar itu. Saya berpikir saya juga harus punya duit juga kan. Nah, saya mau bikin bisnis. Nah, tahu mau bikin bisnis, cari lagi buku mengenai itu. Ketemu karangan Bernard M. Baruch. Dia tuh seorang Yahudi yang menjadi penasihat keuangan 5 presiden Amerika. Jadi orang pintar mengenai. Terus antara lain, kalau mau kita bisnis, rumusnya sederhana. Carilah kebutuhan umum dan penuhilah. Jadi kalau Anda bisa membuat kebutuhan yang banyak orang perlu, itu barang bisa laku. Izin, sekarang pertanyaan terakhir kita ke masukan atau saran untuk Civitas Unsurya. Nah kebetulan begini, di sini nih sebagian dari ini ada ya, tapi juga dari sini ada. Lagi-lagi Anda kita itu harus punya koleksi buku tentang how to manage university and how develop university, dan bagaimana kita perlu banyak benchmark ke tempat-tempat universitas yang mau kita contoh, kita benchmark.
Iya. Jadi ada misi khusus dari kita ke sana, misi istilahnya on job training lah apa. Ya. Tapi dalam hal itu kita melihat, oh dia di sini begini, gitu, ya kok nggak ada gitu. Siap, Dan siap, sebagainya. siap. Nah kalau lihat Saudara Dharma itu potensial bagus karena di back. Kalau orang bilang Pak kita kan ke sekolah swasta jadi apa kurang dekingannya TNI AU. Udah saya bilang, kok you bisa takut? Nggak main-main lu TNI AU dekingannya. Jadi tinggal jangan dia nggak kurang resources. Nah itu. SPD ya Prof ya? Iya, saya bilang itu dekingannya TNI AU. Nggak mungkin TNI AU berani bikin sekolah-sekolah yang memble. Masa kalah sama daerah AU gitu. Oh mereka iya. Jadi semangat. Oke, Prof. Terima kasih Prof atas waktunya, luar biasa. Ini kita mau masukin lagi nih, ada 2 orang teman kita. Kang Prasna, silakan masuk. Beliau adalah Humas Oh iya. Unsurya. Apa kabar Kang? Baik-baik. Ini beliau yang berhari-hari, tiap minggu membantu Prof untuk proses perkuliahan secara online di Ya. program Magister. Saya mohon maaf kalau pelayanan saya ada yang kurang ya Prof ya. Omelin aja iya. Prof. Ya, ya. Kurang prima kayaknya. Dan satu lagi, ini ada teman kita nih yang sudah menemani Iya. kita nih. Beliau adalah mahasiswa atau teman kami. Saat ini dinasnya di mana, Mas? Kami di Mako Hanutnas di Halim, Di Halim. Luar biasa ya teman-teman kita ya. junior jauh. Terima kasih juga buat backupnya teman-teman MM21 kita. Ya, kompak sampai selesai lah. Ya, tesis bareng. Ya. Kalau bisa. Oke, itu baik teman-teman Civitas Akademia Unsurya. Demikianlah obrolan kita pada kali ini. Semoga ada waktu untuk ngobrol yang lainnya dan tunggu kami di konten selanjutnya. See you.